Halo Sobat Dering, seperti yang kita ketahui sebelumnya, kami tim Dering berhasil mengembangkan prototipe Dering. Selanjutnya, kami akan melakukan pengujian secara langsung kepada pasien epilepsi. Pada tanggal 1 Oktober 2023, kami tim Dering melakukan pengujian kepada Wanda yang merupakan salah satu penderita epilepsi. Wanda merupakan salah seorang mahasiswi yang berkuliah di Malang. Ia menceritakan kepada kami bahwa dia selalu mengalami kesulitan karena dia merupakan seorang yang penderita epilepsi. Salah satunya adalah dia sering mengalami bangkitan kejang yang terjadi secara tiba-tiba dan tentunya itu mengganggu aktivitas dia dan juga berbahaya bagi keselamatan dirinya sendiri. Kami melakukan pengujian sistem elektroensefalografi dengan Wanda sebagai subjeknya. Untuk mengetahui seberapa akurat sistem ini, pertama-tama kami meminta Wanda untuk memakai smart headband Dering. Hasil pembacaan dari smart headband berupa sinyal gelombang otak dalam bentuk grafik. Kemudian, untuk mengetahui seberapa akurat sistem ini, kami meminta Wanda untuk melakukan beberapa hal seperti mengedipkan mata, menutup mata selama 3 menit lalu membuka mata, dan mengerjakan beberapa soal penalaran untuk mengetahui karakteristik hasil gelombang dari setiap kondisi. Dari beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Wanda, akan memunculkan gelombang yang berbeda untuk setiap kondisinya. Pertama, gelombang yang paling sering muncul adalah gelombang alfa dengan rentang 8-13 Hz. Gelombang ini akan muncul ketika seseorang rileks dan mata tertutup serta dapat digunakan sebagai melihat normal atau abnormalnya fungsi otak. Jadi, ketika Wanda menutup mata, akan muncul gelombang alfa. Kedua, gelombang beta dengan rentang 13-30 Hz akan muncul ketika seseorang melakukan aktivitas mengingat atau berpikir. Ketika pengujian ini, gelombang beta muncul saat Wanda sedang diminta untuk mengerjakan soal penalaran. Ketiga, gelombang delta dengan rentang 1-4 Hz muncul ketika seseorang sedang tidak sadar. Lalu gelombang theta 4-8 Hz akan muncul ketika seseorang dalam keadaan senang. Terakhir, gelombang gamma 30-45 Hz muncul ketika otak sedang mengintegrasikan berbagai macam rangsangan. Peletakan elektroda dalam pengujian ini adalah pada pelipis Wanda. Jadi, terletak di dekat lobus frontalis dan temporalis. Elektroda ini akan lebih peka ketika Wanda sedang berpikir saat mengerjakan soal analisis, sebab fungsi dari lobus frontalis adalah perencanaan perilaku, gerakan motorik, dan beberapa aspek memori. Gerakan mata menutup dan membuka ditangkap dari lobus frontalis karena gerakan tersebut termasuk dalam gerakan motorik. Sedangkan lobus temporalis sendiri berfungsi untuk pemahaman bahasa lisan, persepsi gerakan, dan pengenalan wajah. Jadi lobus ini lebih peka ketika Wanda sedang melakukan pembicaraan dengan kami. Dari pengujian sistem yang telah dilakukan kepada Wanda, terbukti bahwa smart headband Dering berhasil mendapatkan sinyal gelombang otak pada pasien epilepsi. Pengujian ini dibandingkan dengan hasil pembacaan dari elektroensefalografi di laboratorium yang sudah dilakukan sebelum pengujian kepada Wanda. Setelah melakukan pengujian kepada Wanda, yuk kita dengerin testimoni, kesan dan pesan dari Wanda untuk Dering. Misalkan alat tidur fungsional, tadi kan katanya gimana pandangan? Bagus sih Kak, bahaya banget ya. Meskipun kita tahu kita mau kambuh gitu, tapi kita masih jauh dari tempat tujuan. Pasti kan kita harus cari tempat healing dulu. Tapi kan diharapkan dari alat tadi yang kakak buat, itu kan kita bisa tahu terlebih dahulu kalau misalkan kita mau kambuh, ada sinyal-sinyal epilepsi kan kita tahu. Jadi kita kayak udah, jadi aku nggak pulang rumah dulu, aku mau istirahat lagi kan gitu ya. Jadi ya pencegahannya itu ada. Meskipun kita tahu mau kambuh, misal kita pusing, kita tahu mau kambuh gitu. Tapi kita nggak tahu kapan kambuh kan gitu. Jadi kalau sinyal epilepsinya dapat dan benar-benar parah, kita kan bisa untuk istirahat atau kambuh. Terus katanya tadi bisa dideteksi kita ada di mana gitu ya. Nah, meskipun kita kambuh di jalan gitu kan, pasti kan kamu juga tahu kalau alamat terdekat juga tahu gitu. Itu sih gitu aja.
Sebenarnya aku takut sih ikut penelitian ini karena pikirku ada lunar biasa atau apa ya di sini kan kita nggak tahu ya, orang awam juga kan. Tapi ya udahlah, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Jadi selesaikan penelitiannya dengan baik. Amin. Apalagi Kak? Saran ke depannya mungkin Oh, iya. alat ini kira-kira apa yang bisa kita kembangin lagi atau kira-kira yang membuat satu kalimat ya buat daring gitu ya, buat alat tadi kalau misal berhasil dikembangkan sampai nanti buat pasien epilepsi. Satu kalimat, kalau misalkan Alat memang ini berhasil ya, Iya. terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah membantu dan punya kesehatan juga. Saran mungkin. Apa ya? Menyelamatkan hidup juga kan? Terus atau tiba-tiba terus ya? Iya. Iya, gue aku nanti sih. Nggak apa? Ya, enggak. Kan kalau mau kamu itu kan makan ya. Kan ada kamu juga. Jadi kan dengan itu kita bisa makan kamu juga. Selain dari fisik, kita juga bisa dari kita bisa bersahabat. Dua-duanya kita sambungkan dengan satu alat. Ya, manfaat. Mau nangis. Udah sih itu aja. Makasih. Apa lagi Kak? Sama mungkin kalau kamu paling sering banget kamu tuh dalam sebulan atau jarang sih sama itu udah jarang banget karena ya satu aku udah tahu kalau misalnya kita harus minum obat rutin dan tepat waktu, terus kita juga harus makan yang banyak, istirahat juga yang cukup gitu, olahraga juga. Pada intinya ya semua pantangan dari dokter udah dilakuin ya, insya Allah yang masih Kita harus nambahin pengingat minum obat kayaknya ya di aplikasinya nanti. Iya, Ya kan? biasanya kan disuruh jam 7 pagi gitu, tapi bisa disesuaikan dengan diri kita sendiri. Misal kita bangunnya jam 7 gitu, nggak mungkin langsung minum obat. Iya kan benar. dulu. Sama dulu ya. Kalau aku sih jam 8. Berapa kali sehari? Awalnya 1 kali sehari, tapi setelah ke dokter Syarifi jadi 2 kali sehari. 100 gram kali 2. Sama ini, aku mau nanya satu. Apa pengalaman terparahmu mungkin waktu pas epilepsi? Kalau aku boleh tanya. Itu sih. Dulu aku pernah kambuh di kamar mandi. Di kamar mandi. Dan waktu awal-awal kan aku belum tahu ya ini mau kambuh atau apa. Yang ada di pikiranku pada saat itu cuma untuk panggil orang, untuk minta tolong kan. Jadi ya nggak bisa kontrol emosi, akhirnya nggak ada persiapan apa-apa, jatuh. Waktu jatuh kan luka ya, benjol di mana-mana kan gitu. Dan pada saat itu mandi kita kan, pada saat mandi ya malu lah. Jadi kalau yang terakhir kali di jalan ya cukup menakutkan sih. Waktu berkendara sendirian tiba-tiba mau kambuh ya sangat menakutkan gitu. Tapi untungnya banyak manusia baik gitu. Jadi ya hati-hati. Makanya disarankan untuk menderita epilepsi nggak pakai motor sendiri. Saran tadi yang nambahin itu obat gitu ya. Iya, itu dengan obat. Terus mungkin dari desainnya mungkin yang kamu pernah rasanya Awal sih nggak sih, tapi lama-lama kan bisa sih perawatan. Jadi mungkin untuk desain bisa disesuaikan dengan kemampuan. Misalnya kita pakai bisa dilepas. oh iya, ada dan yang bisa dilepas ya. Kan yang seperti itu. Jadi nggak ada pakai karet. Bisa disesuaikan. Sama kira-kira kalau misal kan pernah pakai EEG langsung di rumah sakit ya, kira-kira kalau dibandingin pengalamannya saat pakai EEG di rumah sakit sama pakai alat yang tadi, apa perbedaannya? Kalau EEG di rumah sakit kan kita ya itu tadi kita ukur
nanti titik-titiknya di mana. Terus nanti kita dikasih kain gel, dibersihin dulu, baru nanti di beberapa nanti dikasih gel biar alatnya itu merekat seperti itu. Terus nanti rambut ya dikuncit-kuncit, iya biar bisa nempelin elektrodanya gitu kan. Biar bedanya juga lagi kan kalau di rumah sakit pasti harus dibantuin. Di sana juga ada nih, di sana juga nih, dan ruang monitor dan ruang pasien itu juga berbeda. Nggak ada Prosedurnya lebih rumit mungkin ya di rumah sakit. prosedurnya lebih rumit. Waktu mungkin lebih di rumah sakit lebih lama mungkin. Berapa menit kira-kira? 30 menit. Dan karena kita udah tahu kalau tes jadi kayak ya dan benar-benar itu ada belum Oh, gitu. bersih Semoga baik ya Wanda ya. Amin. Inovasi kami hadir untuk memberikan solusi bagi para penderita epilepsi, salah satunya adalah Wanda. Semoga niat baik Daring dapat membantu teman-teman kita yang menderita epilepsi, karena apa yang mereka rasakan adalah penting untuk kita bantu.